Selamat pagi di sekolah minggu dan remaja HKBP Limo yang ada di rumah. Apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah? Apa kabar? Baik. Kalau Abang Yusuf apa kabar? Baik, Kak. Baik. Nah, kakak harap juga di rumah juga dalam keadaan baik ya. Nah, pada hari ini kakak tidak sendirian saja. Kakak ini teman tadi ada Abang Purba, ada Abang Joshua Sibuya, dan ada Abang Parolian yang membantu belakang layar untuk ibadah online sekolah kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya kepada Allah yang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan bernyanyi di sekolah minggu. Kakak udah di sekolah minggu di rumah berdiri. Kita bernyanyi sayang, sayang, sayang dan happy ya, happy. Ada adik sekolah kita yang mau menyumbangkan lagu loh, puji-pujian dari Horong 3. Itu adalah Exaudi Gorbutan Barat. Yuk sama-sama kita saksikan. Bisa hubungi abang atau kakak guru sekolah minggu yang lain punya. Nah, sekarang kita akan mau puji-pujian lagi di sekolah minggu. Kita bernyanyi Jangan Lelah.
sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas di hari minggu kemarin yang diberikan tugas oleh kakak Kevin dan kakak Sopel. Nah, di huruf 1 itu ada Hosia Sitanggang, Johane Sihaloho, Tiara Buru Panjaitan, Karisa Buru Purba, dan Isel Buru Bandel. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Di huruf 2 ada Noella Berstanggar, Kiran Bertorus, dan Isel dan Renata Buru Bandel. Yosua 24 ayat 10-5b. Allah yang wau dohot dongaku sajabu ikon jahobado oloan nami. Amin. Alai anggo ahu dohot dongaku sajabu ikon jahobado oloan nami. Alai anggo ahu dohot dongaku sajabu ikon jahobado oloan nami. Amin. Lalu di huruf 3 itu ada Stefan Hutahayan, Dika Baru Sihaloho, Saudi Baru Huta Barat. Matius 10 ayat 8. Alai nadeba naritu tanona degan ido madabu. Gabe saut map mar pabuwe 100 lopit dona deba. 60 lopit dona deba, jala 30 lopit dona deba. Amin. Nah, di huruf 4 ada Aprilia Baru Sihaloho, Saud Tanda, dan Joy Baru Panjaitan. Matius 10 ayat 8 yang bunyinya alai nadeba nari tutano nadengani do madabu. Gabe saut mah marpabue 100 lopit dona deba. 60 lopit dona deba, jala 30 lopit dona deba. Lalu ada di huruf remaja itu adalah Mona Baru Panjaitan, Raffes Torus, dan Evanti Baru Timora. Akan Matius bindu 10 ayat 8. Alai nadeba nari tutanona do madabu. Gabe saut ma marpabue 100 lopit do nadeba. 60 lopit dona deba, jala 30 lopit dona deba. Selamat dari sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas. Nanti jika ada abang kakak di sekolah minggu ingin memberikan tugas di sekolah minggu, jangan lupa dikerjakan. Nah, kita akan siap mau mendengarkan firman Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh kakak Noella. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Apa ya? Kasih surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya kan? Nah, kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Saat ini kami beserta dengan adik-adik akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dan hadirlah di setiap hati kami, pimpin kami Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima kasih dan berkat-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan itu diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yang sudah pegang Alkitab dibuka Alkitabnya ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kakak akan bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita hari ini adik-adik. Adik-adik tahu tidak siapa yang menulis kitab Efesus? Ya, benar. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ya. Itu sekitar tahun 60 sampai tahun 63 Masehi ya. Nah, di bacaan kita hari ini kalau kita lihat ke atas yang pakai Alkitab ya, kita ada perikopnya itu judulnya Manusia Baru. Nah, manusia baru di sini artinya jemaat Efesus yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus itu sudah menjadi orang-orang yang percaya akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi karena mereka sudah orang-orang yang percaya, tujuan Paulus mengirimkan surat ini adalah untuk mengajarkan jemaat di Efesus bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, coba adik-adik buka di Efesus 2 ayat 10. Tinggal dibalik ya. Efesus 2 ayat 10, ini kakak bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi karena kita ini buatan Allah gitu ya, kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus itu seperti apa? Nah, di sini diajarkan di ayat 29 tadi. Yang tadi kita baca ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Coba kakak tanya, di sini adik-adik ada yang suka ngomong kasar nggak? Suka ngomong kotor gitu. Nah, sebagai pengikut Kristus adik-adik, kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Nih kakak punya ilustrasi nih. Ada penelitian terhadap 2 tanaman sejenis. Tanamannya sama jenisnya, tanahnya sama, pupuknya sama, disirami setiap hari dua-duanya sama, dikasih sinar mataharinya sama. Tapi tanaman yang satu itu dikata-katain, diejek-ejek, dimarah-marahin terus setiap hari. Sementara tanaman yang kedua
itu selalu dipuji, dikasih kata-kata yang baik, bahkan dinyanyikan lagu-lagu yang merdu. Nah, itu terus dilakukan selama beberapa minggu. Dan setelah beberapa minggu dilihat pertumbuhannya, tanaman yang kedua yang tadi dikata-katain yang baik, dipuji-puji, itu tumbuh dengan suburnya, begitu hijaunya, begitu lebatnya. Sementara tanaman yang satu lagi yang selalu diejek, adik-adik tahu nggak? Ternyata dia tumbuh jadi layu, kemudian akhirnya mati gitu kan. Nah, tanaman aja itu kalau dikata-katain itu tumbuhnya jadi nggak bagus, apalagi kita manusia ya. Jadi kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita, gitu adik-adik ya. Nah, jadi gimana nih supaya kita bisa hidup yang baik gitu ya? Kita harus mendengarkan pimpinan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa menjaga perkataan kita gitu ya. Kalau adik-adik dulu pernah ngebully teman, dulu pernah berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor gitu, stop lakukan itu ya. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik ya, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita. Seperti di sini di ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kita udah tahu itu salah. Roh Kudus sudah mengingatkan kita untuk tidak melakukannya. Tapi kita masih berkeras hati. Bodoh amat gitu. Nah, itu di situ kita sudah mendukakan Roh Kudus adik-adik gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu itu salah, berarti kita tidak boleh melakukannya ya. Nah misalnya, tapi Kak, aku loh yang dibully, aku loh yang dikata-katain gitu kan. Jadi aku boleh dong ngebalas? Enggak ya, tidak seperti itu. Ya, kenapa tidak boleh seperti itu? Nah di ayat 31 sampai 32 di sini dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau ada kekesalan, ada kemarahan, ada dendam dalam hati, kita buang semua itu adik-adik ya, supaya kita bisa hidup damai, kita hidup tenang ya. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Allah aja sudah mengampuni kita adik-adik ya. Kita ini masih manusia, sadar nggak sadar kita masih bisa terus melakukan kesalahan, melakukan dosa gitu ya. Tapi Allah mau mengampuni kita, jadi kita juga harus bisa mengampuni teman atau orang-orang yang telah menyakiti kita ya adik-adik ya. Nah, dan kita hendaklah berbuat yang penuh kasih terhadap sesama ya, terutama kepada orang-orang yang paling dekat sama kita, kepada mama dan papa, kepada saudara, kepada tetangga gitu ya. Jadi pada akhirnya setiap orang akan melihat kebaikan kita. Wah, dia orang Kristen tapi baik ya gitu. Nah, pada akhirnya Yesus lah yang dimuliakan melalui perbuatan kita. Seperti itu adik-adik ya. Nah, itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa adik-adik renungkan, masuk dalam hati dan lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Supaya hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Mampukan kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Mampukan kami untuk menjaga perkataan kami, agar perkataan kami adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang akhirnya boleh memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Mampukan kami untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami.
Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kami ya Bapa. Bapa di surga, kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu nih, yaitu tugas untuk minggu ini. Nah, untuk horong 1, kakak minta buatkan video menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Nanti akan kakak nyanyikan ya, adik-adik bisa melihatnya. Boleh pakai gerakan, boleh yang seru ya adik-adik ya. Untuk horong 1, nanti kirimkan videonya melalui abang dan kakak GSM-nya ya. Kemudian untuk horong 2 dan horong 3 itu membuat kreasi tulisan, isinya dari Efesus 2 ayat 10 ya. Bikin yang cukup besar tulisannya, dihias yang bagus supaya ditempel di dinding ya, dipajang supaya setiap orang bisa melihat tulisan itu ya adik-adik ya. Terus nanti kalian foto sama tulisannya, sama kreasi kalian, kirimkan fotonya sama abang dan kakak guru sekolah minggunya. Nah, untuk horong 4 dan pra-remaja itu kakak mau mengajak kalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ini ya. Tapi berdoanya divideokan. Nah, apa isi doanya? Kita doakan pemerintah supaya lebih bijaksana untuk mengambil setiap kebijakan. Kita doakan dokter, perawat, relawan yang berada di garda terdepan untuk mengatasi pandemi ini ya. Kemudian kita doakan orang-orang yang sedang sakit. Kita doakan juga orang-orang yang kehilangan keluarganya, orang-orang yang kesulitan mencari kehidupan, yang kesulitan dalam ekonominya gitu ya. Buatkan dalam bentuk video, nanti videonya dikirimkan sama abang dan kakak guru sekolah minggunya. Nah, itu untuk tugas kita minggu ini, ditunggu sampai hari Rabu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, sekarang kita akan berdoa, doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.